Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serliana dari kelas 2D Manajemen dengan NIM 110124000184. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar manajemen dengan dosen pengampu Haza Mufliah, Eskom IMM. Di sini saya akan menerangkan materi tentang memotivasi karyawan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari motivasi. Motivasi dapat dijelaskan sebagai suatu pembentukan perilaku baik yang dipengaruhi oleh faktor intrinsik maupun faktor ekstrinsik yang dapat mengarahkan dalam mencapai apa yang diinginkannya. Pengertian ini mengandung arti bahwa seseorang dapat diarahkan pada perilaku tertentu melalui rangsangan dari dalam maupun rangsangan dari luar. Rangsangan dari dalam biasanya timbul berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, sedangkan rangsangan dari luar bisa didorong oleh faktor kepemimpinan dan bentuk-bentuk sejenisnya. Selanjutnya adalah pendekatan terhadap motivasi. Pendekatan tradisional approach yang pertama, kenapa disebut dengan pendekatan tradisional? Karena pendekatan klasik atau tradisional, motivasi para pekerja hanya dipandang dari sudut pemenuhan kebutuhan biologisnya saja. Yang kedua, pendekatan hubungan manusia. Pendekatan ini beranggapan bahwa manusia tidak hanya membutuhkan uang, manusia juga membutuhkan interaksi kepada orang lain dan uang tidak bisa memberikan semua itu. Yang ketiga, pendekatan sumber daya manusia. 3 prinsip utama dalam pendekatan sumber daya manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pekerja cenderung memperoleh kepuasan dari prestasi yang baik. Yang kedua, mereka berprestasi bukan karena insentif dan pengakuan. Dan yang ketiga, motivasi kerja menurut pendekatan sumber daya manusia lebih disebabkan karena adanya kesadaran untuk meraih prestasi kerja itu sendiri. Selanjutnya, di sini ada memahami kebutuhan karyawan. Memahami kebutuhan karyawan juga penting. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan merasa aman. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Dan yang keenam, kebutuhan yang belum terpenuhi. Selanjutnya di sini ada langkah utama untuk menangani kehilangan motivasi pada karyawan. Yang pertama, mencari penyebab. Bisa berasal dari stres, emosi, penyakit, atau masalah pekerjaan. Harus dianalisis melalui komunikasi langsung. Yang kedua, mendorong kerjasama. Jika ada konflik antar staf, bisa disatukan dalam tim. Bisa menukar peran atau dipisahkan bila perlu. Dan yang ketiga, berikan kesempatan kepada karyawan untuk meningkatkan karir. Konseling membantu mengatasi trauma atau masalah pribadi. Idealnya dilakukan oleh konselor eksternal atau yang netral di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, cara manajer memotivasi karyawan. Yang pertama, menjadi atasan yang dapat dipercaya. Yang kedua, mengakui pekerjaan karyawan. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk meningkatkan karir. Yang keempat, buatlah karyawan bahagia. Yang kelima, naikkan gaji. Yang keenam, memberikan rasa takut kepada karyawan. Dan yang ketujuh, mengadakan kompetisi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu menjadi atasan yang dapat dipercaya. Menjadi pemimpin yang bersifat terbuka dengan bawahannya juga bisa memicu mereka untuk berhasil. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk meningkatkan karir. Dengan memberikan kesempatan karyawan untuk meningkatkan karir, karyawan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan karir. Buatlah program peningkatan karir. Selanjutnya, mengakui pekerjaan karyawan. Mengakui pekerjaan karyawan yang dilakukan karyawan juga dapat membuat pekerjaan pun akan lebih baik lagi. Baik itu untuk mencoba hal baru atau meningkatkan keterampilan yang sudah ada pada diri karyawan. Cara manajer memotivasi karyawan. Buatlah karyawan bahagia. Pekerja yang bahagia juga akan memiliki rasa percaya diri, sehingga mereka bisa menyelesaikan tugasnya dengan lebih baik lagi.
Cara membuat karyawan bahagia bisa dengan memberikan bonus atau kejutan pada karyawan. Dan menaikkan gaji juga salah satu memotivasi karyawan agar dia bekerja lebih baik lagi dari sebelumnya. Yang ketiga, memberikan rasa takut. Karyawan yang takut bukanlah karyawan yang inovatif. Lebih buruk lagi jika mereka memilih pindah ke perusahaan lain. Bisa jadi orang yang paling berbakat ini kabur ke perusahaan pesaing Anda. Selanjutnya ada penerapan teori motivasi. Yang pertama, penerapan teori motivasi dari Maslow. Yang kedua, penerapan teori motivasi dari Herzberg. Yang ketiga, penerapan teori keadilan. Selanjutnya di sini saya akan menyimpulkan materi dari yang sudah saya jelaskan di atas, yaitu mengenai memotivasi karyawan. Dorongan yang menggerakkan karyawan untuk mencapai tujuan pekerjaan. Dorongan ini bisa dari dalam diri maupun dari luar diri. Motivasi karyawan sangat penting karena dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif. Motivasi kerja juga merupakan stimulasi atau rangsangan bagi setiap pegawai untuk bekerja dalam menjalankan tugasnya. Dengan motivasi yang baik, maka para pegawai akan merasa senang dan bersemangat dalam bekerja, sehingga mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan yang signifikan pada diri organisasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.